Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas resum tentang mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintah yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SHMSI untuk memenuhi tugas EAS. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Elsa Damayanti dengan NIM 112100179. Nama saya Rizal Febriansyah dengan NIM 112100197. Jejaring kebijakan merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak lagi dilakukan secara tunggal oleh pemerintah, melainkan oleh beberapa aktor seperti swasta, masyarakat sipil, akademis, dan masyarakat. Konsep ini muncul karena sebagai respon atas semakin kompleksnya permasalahan publik yang terjadi di era modern ini. Untuk memahami dinamika tersebut, digunakan teori jejaring kebijakan yang menekankan bahwa kebijakan publik itu merupakan hasil dari interaksi dan negosiasi antar aktor. Terdapat 3 model, yakni teori hierarkis, model pasar, dan model jejaringan atau model jaringan. Ketiga model tersebut menggambarkan pola hubungan dan pembagian kewenangan yang berbeda dalam proses kebijakan. Selanjutnya, dalam tahap implementasi kebijakan, jejaring kebijakan memegang peran strategis karena setiap aktor memiliki ketergantungan satu sama lain dalam konteks hal koordinasi, di mana adanya distribusi sumber daya serta pelaksanaan program. Namun implementasi kebijakan dan dalam jejaring juga menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya koordinasi, antarisasi, keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, juga menghadapi kendala seperti teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang efektif, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ini saya akan menjelaskan, yaitu setelah kebijakan diimplementasikan, tahap penting berikutnya adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dalam konteks jejaring kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kolaborasi antar aktor. Evaluasi berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas pembelajaran kebijakan serta dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di masa depan. Di era digital saat ini, inovasi dalam jejaring kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemanfaat e-government, big data, dan teknologi digital lainnya mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi publik. Namun demikian, digitalisasi juga menghadapi tantangan berupa keamanan data dan kesenjangan akses teknologi dan resistensi terhadap perubahan. Namun selain itu, jejaring kebijakan juga berkembang dalam skala global dan regional, di mana kerjasama antar negara mempengaruhi kebijakan nasional. Melalui diplomasi multilateral, jejaring kebijakan global berperan dalam menciptakan stabilitas kerjasama ekonomi serta penanganan isu-isu kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, keberhasilan tata kelola pemerintahan di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membangun jejaring kebijakan yang kolaboratif, inklusif, dan adaptif. Dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi publik, serta memanfaatkan teknologi secara optimal, namun kebijakan publik diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.